Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naskia Maulida Afif dengan NPM 2023-1450-1139. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu sebagai upaya menemukan kebenaran. Ditonton videonya ya. Manusia dan pencari kebenaran. Kebenaran adalah suatu nilai utama dalam kehidupan manusia, sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat kemanusiaan atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Ruang lingkup tingkatan kebenaran. Tingkatan kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama kali yang dialami oleh manusia. Tingkatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan melalui indera diolah pula dengan rasio. Tingkatan filosofis, rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Tingkatan religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas, dengan iman dan kepercayaan. Berdasarkan ukuran kebenarannya, berpikir merupakan suatu aktivitas manusia untuk menemukan kebenaran. Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran atau kriteria kebenaran. Cara menemukan kebenaran. Cara menemukan kebenaran terkait dengan sebuah pilihan hidup. Dalam setiap berpikir filsafat, tentu berhadapan dengan sebuah kebenaran. Sesungguhnya memang merupakan tema sentral dalam filsafat ilmu. Problematik mengenai kebenaran sebenarnya seperti hal problematik tentang pengetahuan, merupakan masalah-masalah yang maju pada tumbuh dan berkembang dalam filsafat ilmu. Karakteristik konsep kebenaran. Kebenaran bersifat universal. Kebenaran suatu pemikiran harus bernilai universal, artinya berlaku kapanpun dan dimanapun. Kebenaran bersifat mutlak. Tanpa pandangan tersebut, maka diskusi akan sia-sia. Apapun pengetahuan baru yang ada di dalam sebuah diskusi tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Kebenaran bersifat manusiawi, artinya bahwa pengetahuan yang disampaikan secara alamiah dapat diterima atau dimengerti oleh manusia. Tidak perlu ada rekayasa seperti melalui bujukan dan paksaan. Kebenaran bersifat argumentatif. Dalam sebuah diskusi, pembuktian terhadap kebenaran sebuah pendapat atau pengetahuan yang baru harus dimiliki. Kebenaran bersifat ilmiah. Ini dimaksud agar kebenaran suatu pengetahuan dapat dibuktikan oleh orang lain bahwa pengetahuan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran berdasarkan asal-usul kebenaran. Kebenaran dari diri sendiri, yaitu kebenaran atas dasar pertimbangan subjektif, pribadi, dan individual. Kebenaran kolektif, yaitu kebenaran menurut pertimbangan orang banyak. Kebenaran ilahi, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Jenis-jenis kebenaran menurut cara memperoleh kebenaran. Kebenaran epistemologikal, yaitu kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada maupun diadakan. Kebenaran sementalikal, yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Kebenaran aksiologikal, yaitu kebenaran bergantung pada kegunaan sesuatu. Kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran ilmiah dan non-ilmiah adalah dua jenis kebenaran yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu dan pemikiran manusia. Meskipun keduanya berusaha memahami realitas, metode, dan tujuan berbeda. Kebenaran ilmiah maupun non-ilmiah memainkan peran penting dalam memperkaya pemahaman manusia tentang dunia diri mereka sendiri. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya mencapai pengetahuan yang lebih holistik.
Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan proses sistematis pengamatan, pengumpulan data, hipotesis, eksperimen, dan analisis. Kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah mencakup berbagai bentuk pengetahuan yang tidak bergantung pada metode ilmiah. Ini mencakup pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman subjektif, kepercayaan, tradisi, dan refleksi filosofis. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.